Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, hari yang berbahagia, kita semua di sini dalam keadaan semoga sehat walafiat dan tentu dengan perasaan dengan penuh kemenangan. Ramadan kemarin mengajarkan kita untuk bisa mentarbiyatul qalbi wa tazkiyatun nufus, senantiasa mendidik hati, menenteramkan nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah, sehingga dalam proses Ramadan itu, proses pembersihan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa mensucikan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu di Yaumil Id ini kita selalu berbahagia dengan hati yang terbuka, dengan penuh maaf terhadap sesama, dan juga dengan menghilangkan segala penyakit-penyakit hati yang tidak baik, iri, dengki, dendam, dan lainnya. Kita hilangkan semua dan kita maafkan diri kita maafkan orang lain, dan kita pun meminta maaf utamanya kepada kedua orang tua, keluarga kita, bahkan semua rekan kita tanpa terkecuali. Hadirin yang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah pernah berangkat pagi untuk menunaikan sholat Id. Dalam perjalanan sholat Id ternyata dijumpailah anak-anak kecil yang bahagia, yang ceria, yang riwa-riwi sana sini dengan penuh kegembiraan. Tapi satu anak kecil yang termenung dengan wajah yang murung, dan dia melihat bagaimana anak-anak yang lain itu bahagia. Ketika itu Rasulullah menghentikan langkah kakinya, bertanya kepada anak kecil itu, "Wahai walad, wahai anak laki-laki yang kecil, kenapa kamu merenung? Kenapa kamu tak bahagia?" Apa kata anak kecil? Ya rojul, karena beliau belum pernah kenal Rasulullah. "Wahai orang laki-laki, tinggalkanlah aku, biarkan aku sendiri. Aku tidak ingin berbicara kepada siapapun." Rasulullah tidak berputus asa. Beliau menanyakan kabar lagi. "Wahai anak kecil, bagaimana kabarmu? Ada apa denganmu? Kenapa kamu murung?" "Di sini ada aku." Akhirnya beliau bercerita bahwa ayahnya telah meninggal di medan perang bersama Rasulullah, dan kemudian ibunya menikah lagi dengan seorang pria, dan seorang pria ini kemudian mengambil rumah dan juga hartanya, sehingga sampailah anak kecil itu merenung sendirian. Seketika itu Rasulullah mengajak anak kecil itu untuk pulang. Dibawalah kepada keluarga Rasul, kemudian diambillah baju yang baru, dan juga diambillah makanan yang lezat untuk dimakan. Dan seketika perhatian Rasulullah terhadap anak yatim itu diapresiasi oleh malaikat, dan tentu akan kita tiru, yaitu perhatian kita terhadap anak yatim dan juga anak-anak kecil sekeliling kita. Jangan sampai ketika kita mendapatkan rezeki kita tidak berbagi. Jangan sampai kita mendapatkan rezeki yang berkah, halal, sehat, tapi kita merasa hanya diri kita yang mendapatkan. Kita lupa bahwa sebagian rezeki kita adalah milik mereka. Ini yang kemudian Allah mengajarkan bagaimana orang itu tidak boleh lupa terhadap rezekinya melalui zakat, melalui senantiasa bersedekah untuk berbagi. Rasulullah yang dibebani dengan beban begitu berat, yang dibebani dengan tanggung jawab yang begitu hebat, menyempatkan diri untuk senantiasa memperhatikan anak-anak generasi Islam yang lainnya. Kenapa kita yang senantiasa, yang mengatakan diri kita ini menjadi diri pribadi yang baik, tapi selalu tidak ada waktu untuk saudara-saudara kita, bahkan anak-anak kecil yang lainnya? Maka di momen Idul Fitri ini yang dikatakan kita kembali fitri, kita mensucikan diri, mensucikan hati, mentarbiyatul qalbi hati kita, yaitu senantiasa memberikan pendidikan terbaik untuk kita dan keluarga kita, dan saling berbagi, mentasarrufkan hati kita untuk senantiasa bekerja sama menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan lupa senantiasa meminta maaf dan memaafkan adalah momen bagaimana kita hablum minan nas, yang sebelumnya kita bangun dengan hablum minallah, dengan kita mendekat kepada Allah dan juga berbuat baik antar sesama tanpa terkecuali. Salam untuk keluarga di rumah dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga
kita mampu memenangkan hari setiap hari dengan Yaumul Id, yaitu tidak bermaksiat dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu